and Nature Innovative Product yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya juga lulusan Brawijaya sebetulnya, tapi jalan Brawijaya karena SMA saya di Jalan Brawijaya, SMA Pangudi Luhur, Jakarta Selatan. Tadi udah ketemu sama Bro Mulia ya, Joshua, ada Bu Sally. Bu Sally ini Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital. Kalau soal inovasi dan kreativitas di kementerian, ahlinya itu Bro Mulia, Bro Joshua. Dan di sini, udah banyak banget yang datang nih. Ketua Pelaksana MED 2021, Mas Agung Nugroho, Ketua Jurusan Manajemen, Dr. Anda Sumiati, dan Bapak Ibu dosen FEB Universitas Brawijaya, dan juga para pembicara nih ada CEO dari Hot Bottle, Mas Taufik. Senang ketemu. Juga ada founder dari socialcreative.com, Fardi Yandi. Ya, sebentar Mas Menteri, sebentar. Minta waktu 1 menit. Oke. Kita ketemu dulu dan tetap saya cuman sedikit ngasih sebuah masukan. Sebenarnya upcycle itu, karena adik-adik Brawijaya ini keren banget kasih idenya. Jadi upcycle itu adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh Indonesia, tapi itu belum di blow up. Saya harap mengangkatnya. Karena kakek nenek saya itu zaman dulu itu kalau karung goni atau karung istilahnya tepung itu mereka jadikan sesuatu yang baru, di upcycle. Dan itu adalah kearifan lokal kita, tapi sampai hari ini belum ada yang tertarik untuk mengangkat. Tapi teman-teman Brawijaya hari ini tuh keren banget. Makanya ngajak saya pemulung ini. Jadi saya punya museum daur ulang, dan itu saya harap bisa jadi pintu bukti bahwa upcycle itu atau daur ulang itu adalah bukti bahwa itu adalah kearifan lokal Nusantara yang harus diangkat. Kemudian tetap pertanyaan saya sama ketika dulu kita ketemu di Malang, yaitu mohon kemudahan akses untuk bisa share pelatihan tentang daur ulang dari sampah untuk dijadikan startup. Karena sampai hari ini saya belum ada tindakan dari Kementerian Wisata dan Kreatif itu tentang bagaimana membuat ekosistem kreatif startup bisnis upcycle, yaitu free startup bisnis yang nggak pakai uang. Terus kemudian dibantu juga kampanye tentang produk kreatif daur ulang, bahwa daur ulang itu keren. Karena Bang Sandi itu buat saya adalah idola. Sama dengan kalau di Jawa Timur itu punya wakil gubernur kita itu keren banget, juga anak muda gitu yang pikirannya milenial banget. Dan Bang Sandi saya rasa bisa untuk dijadikan ikon itu, bahwa kampanyenya sekarang bagaimana hasil produk upcycle yang kreatif itu bukan dilihat karena kurang bagus, kurang ini, tapi justru yang dinilai adalah kreativitas mengupcycle-nya. Itu sih mungkin yang yang mungkin pengen saya lanjutkan dulu ketika di lain waktu, di lain tempat kita dulu pernah ketemu. Mungkin itu aja. Salam hormat dari saya, Taufik Hot Bottle, pendiri museum daur ulang pertama di dunia dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Taufik. Sebetulnya di sini ada Bro Joshua yang jauh lebih lama dari saya di pemerintahan. Tolong dicatat tadi ya, Bro Joshua, permintaannya Mas Taufik untuk menghadirkan ekosistem digital, environmental, and social yang berbasis keberlanjutan lingkungan, dan upcycle tadi adalah kearifan lokal. Jadi mudah-mudahan ini kita bagian dari adaptasi kita, gerak cepat, dan terima kasih tadi udah menginterupsi saya, Mas Taufik.
supaya pesan yang sangat penting ini bisa. Dunia baru ngomong lingkungan itu di Stockholm tahun 72, 5 Juni 72. Baru berbicara tentang sustainable world. Padahal kita, sampai tadi saya tanya Mas Dwi, seorang arkeolog dan seorang sejarawan, saya tanya, ayo ini mulai kapan ini? Yang ketakon itu karena memang tua banget. Dan gambarannya tadi Mas Dwi memberikan pencerahan sama saya berasa kayak yang tak omong mau. Kalau saya simpel aja seperti yang saya ceritakan ke Mas Menteri bahwa dulu itu Mas, mainan saya itu kapal odong-odong itu dari kaleng ini, biskuit ini. Jadi kapal odong-odong. Mungkin sampai sekarang ada ya, biar ada saksi sejarahnya ya. Jadi sampai jadi mainan. Terus yang didorong-dorong itu loh. Zaman kami kecil itu semua adalah upcycle. Dan kata Mas Wijaya, ini mainan lama. Mainan lama dari kearifan kita. Like a circle apa itu semua. Jadi sekarang plastik itu sebenarnya bukan masalah. Cuman dia tidak masuk ke pola yang melingkar tadi. Dia keluar sampai akhirnya di spiral gitu. Jangan marut. Nah makanya ketika saya ngomong ide saya ke Mas Menteri bahwa sampah itu bisa dijadikan startup wirausaha, itu sangat mungkin. Dan saya harapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mampu mensupport ini, membuatkan ekosistem. Dan kalau ditanya, berarti ini hal baru? Enggak, ini kearifan kita. Kan ketika kita ngomong sesuatu, kalau kita nggak punya masa lalu, punya pengalaman, kita akan ngarang. Kita harus belajar ke negara lain. Mereka dan harus belajar ke negara lain. Kita nggak usah belajar, Pak. Karena memang ini sudah makanan kita mulai lama. Kata beliau, beliau pernah blundu. Bahasa blundu itu kalau anak sekarang nggak ngerti. Jadi proses pembuatan minyak kelapa itu bahkan sampai residu terakhirnya yang namanya bukan Belanda ya, kalau Belanda nama negara ya. Blundu itu sampai bisa digunakan di press lagi. Itu bahkan bisa jadi humus nih. Bahkan dimakan ya kalau kepepet ya. Dan upcycle kita lebih edot lagi. Kedelai direbus jadi tempe. Residunya tempe dijadikan tahu. Residunya tahu masih jadi senjem. Residunya senjem menjes bahasanya. Residunya menjes masih bisa dibakar pakan ternak. Jadi ketakutan orang Jawa itu adalah ketika dia tidak bisa menjadi sosok sarwo migunani. Bahasanya beliau. Oke, masuk ke dalam bahasa Jawa itu adalah buang. Ya. Jadi memang itu apa bahasa Mas? Ya kalau dalam bahasa Indonesia dipakai ya, menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia buang, tapi dalam bahasa Jawa itu juga buang. Ya. Nah, tapi ada juga kata buang-buang. Ya. Oleh karena itu ada sebutan ojo buang-buang. Artinya sesuatu yang sesungguhnya masih bisa digunakan, jangan keburu dibuang, karena itu masih bisa digunakan lagi, tentu dengan penanganan ulang. Oleh karena itu pesannya itu ojo buang-buang. Nah, tapi ada kelanjutannya. Ojo buang-buang, karena apa? Sebabnya apa? Sarwo migunani. Nah, gitu ya. Sarwo migunani. Yang oleh orang lain itu dianggap itu sudah buang, sudah diakhir ya, sudah disingkirkan, tidak bisa digunakan. Tapi bagi masyarakat Jawa dengan filosofi sarwo migunani masih bisa dimanfaatkan. Nah, inilah jadi yang ngomong sarwo migunani. Don. Ini bulu rambut. Serius ini. Ya. Ini yang bisa kita katakan sebagai, kalau Mas Taufik tadi, sebagai kearifan.
Arif itu kan bijak ya. Ini adalah bentuk-bentuk sikap dan perilaku bijak. Jadi dimulai dari sikap dulu ya. Jadi ngapunten, kalau saya nanya bahwa ini upcycle ini adalah sebuah kearifan lokal Nusantara, nggak berlebihan toh? Punya alasan. Jadi, kalau ketika nggak punya alasan kan berarti saya mereka-reka dan ngarang-ngarang. Ini enggak nih. Jadi punya alasan untuk mengatakan begitu. Mengapa? Karena kebetulan saya punya latar sejarah. Jadi punya apa yang saya sebut sebagai akar historis. Gitu ya. Akar historis. Jadi apa yang dalam istilah asing ya itu disebut dengan recycle, atau kemudian ada istilah lain yang disebut dengan upcycle. Ini sebenarnya memiliki akar sejarah panjang di lingkungan kita sendiri, di lokalitas kita sendiri. Sehingga kalau ini merupakan bentuk sikap dan perilaku arif, maka di samping sikap dan perilaku ini arif secara lokal, juga menyejarah. Artinya punya basis panjang, historis, punya akar yang panjang pada masyarakat kita. Bahkan menjadi pandangan hidup, seperti saya katakan, ojo buang-buang, gitu ya. Nah ini akan berbeda dengan cara pandang yang disebut dengan apa itu habis pakai, ya. Jadi kita seringkali sekarang ini kan berhadapan dengan produk-produk yang habis pakai. Setelah dipakai sesaat, kemudian dibuang, dan apa yang sudah dibuang itu dianggap tak bermanfaat, gitu ya. Padahal seperti yang saya katakan tadi dalam filosofi Jawa, jangan keburu untuk mengatakan itu tak lagi bermanfaat, tak migunani, masih ada kegunaannya. Jadi bahkan sampai istilah simbolnya kan gini, kalau mungkin saya terima, kan saya harus belajar ini. Bahkan kita mengatakan tak migunani itu pun nggak boleh ya. Ya, ada yang memang betul-betul sudah mungkin ya, sudah tak mungkin untuk diputar lagi, ya, diputar karena sudah di titik yang paling akhir ya. Ya itu. Tapi yang menarik, yang akhir pun itu adalah debu atau abu ya, abu kalau kita merokok itu yang terakhir dari apa yang sudah dikonsumsi kan berupa abu. Jadi abu itu merupakan sisa-sisa yang terakhir, gitu ya, atau residu ya dalam istilah lain. Yes. Tapi yang menarik perhatian kita di dalam konsepsi kosmologi tua, saya katakan kosmologi tua karena konsepsi kosmologi ini sudah terrekod, ya, tercatat secara tekstual itu di dalam kitab Weda. Dan kita tahu bahwa kitab Weda itu dicipta beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, konsepsi kosmologis itu berpola melingkar. Jadi ini adalah pattern yang circle. Jadi circle pattern. Pola yang melingkar. Dan ini pola melingkar ini merupakan pola yang sebenarnya tidak hanya ada di India, di Nusantara, tapi juga ada di tempat lain. Sampai-sampai kosmologis dalam hal ini adalah dunia, itu pun juga dikonsepsikan sebagai circle, berpola melingkar. Nah, tadi di Mas Taufik sudah menyebut tentang adanya dunia yang kita sebut sebagai dunia baru. Dan kita mesti melihat baru itu dengan dua kemungkinan. Baru itu bisa dalam arti yang baru sama sekali. Artinya yang belum pernah ada. Itu berarti kita nggak ikut baru. Ini kita nggak ikut nih berarti kalau ngomong baru. Ada juga apa yang kemudian disebut dengan baharu. Baharu. Jadi sebenarnya baharu itu cikal bakalnya sudah ada pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, oleh karena itu dalam bahasa Indonesia ada pembaharuan. Ya. Jadi baru dan baharu ya. Jadi apa yang dulu baru itu kemudian menjadi lama, dan yang lama itu bisa dibaharukan lagi. Nah, inilah yang sebenarnya menggambarkan tentang adanya circle pattern, pola yang melingkar. Konsepsi tentang upcycle atau recycle itu adalah konsep-konsep yang polanya melingkar, polanya melingkar, dan melingkar itu adalah sustainable, keberlanjutan. Nah,
kita memiliki banyak sekali contoh ya, seperti tadi saya sampaikan tentang konsepsi kosmologis ya. Jadi mula-mula diciptakanlah dunia baru, gitu ya. Kalau di dalam konsepsi Hindu, Dewa Brahma yang menciptakan dunia baru. Nah, dunia baru atau produk apapun ya seperti dunia itu kemudian mengalami degradasi atau dekadensi. Mula-mula kondisinya paling fit ya, paling baik. Itu secara bertahap itu kemudian dari baik kemudian titik kulminasinya itu baik, titik nadirnya itu adalah jelek, gitu ya. Kalau itu digambarkan pada logam, titik terbaiknya itu adalah emas, titik terjeleknya itu adalah besi. Karena itu ada konsep yang disebut dengan catur yuga, 4 zaman. Ya. Catur yuga itu zaman yang paling baik, ya, paling baik, yang terbaik itu disebut dengan zaman emas. Zaman emas mengalami dekadensi atau mengalami degradasi. Pada level keduanya, lapis keduanya adalah zaman perak. Pada lapis ketiga, zaman perunggu. Pada lapis ketiga adalah zaman besi. Nah, zaman besi ini digambarkan bahwa dunia itu sudah dalam kondisi yang terjelek. Gitu ya. Bahkan kondisi terjelek itu nyaris tak dapat dipertahankan. Karena itu, seperti tadi dikatakan Mas Taufik, dalam kondisi yang terjelek semacam ini, zaman besi atau dalam konsepsi Jawa juga disebut dengan zaman kolobendu, itu kuno kini ini adalah pola yang melingkar, yang circle. Nah, sesuatu yang kemudian menjadi masalah jika itu tidak circle, ya pasti itu ketika kemudian tidak diputar lagi, ya di recycle atau di upcycle, itu yang jadi masalah. Ya, tapi ketika kemudian itu bisa diputar, menghasilkan produk baru lagi, setelah produk itu kemudian sudah akhir, itu kemudian diputar lagi, maka tidak menjadi masalah. Jadi permasalahan itu berhenti permasalahan itu muncul ketika circle-nya tidak jalan. Ya, dan nggak jalan itu, kalau saya nyebutnya, saya nggak mau nyari kesalahan siapapun, tapi yang pasti budaya single use plastik itu bukan budaya kita. Itu bisa dicatat, bisa digaris merah, kalau perlu di stabilo hijau lagi, bahwa kebiasaan food grade for single use plastik, di mana itu sekarang hampir 60% atau lebih plastik di dunia yang tidak bisa di upcycle, yang akhirnya cuma jadi sampah yang merusak tanah dan air, itu adalah budaya single use plastik. Kalau zaman dulu, jangan ingat nggak? Kalau kita beli limun, botolnya dibalikin kan dapat kembalian uang. Sekarang kan enggak, you beli sekaligus beli botol plastiknya. Sehingga semua orang nggak merasa harus membalikan botolnya, sekali pakai aja. Nah, kebudayaan sekali pakai itu bukan budaya kita. Makanya saya ngomong. Jadi akhirnya yang rusak itu sebenarnya, kalau saya boleh kasar, Pak Dwi Cahyo dan Mas Reddy, yang rusak spirit of sarwa migunanya itu adalah pihak asing, pihak luar, bukan kearifan lokal kita. Karena dengan cara pandang habis pakai uang, katakan ya, maka Islam entah itu lisannya, entah itu jiratnya, ternyata lisan atau jiratnya itu terbuat dari balok-balok batu atau dari balok-balok bata yang berasal dari masa sebelumnya, dari masa Hindu. Itu biasa. Ini upcycle juga. Sebenarnya bisa masuk ke situ ya. Nah, contoh lagi. Ada satu, ini menarik gitu ya. Itu kemudian temuannya di Jawa Barat. Ini sudah beda mainstream budaya. Pada masa sebelumnya itu, pada masa prasejarah, tempatnya perangkat untuk pemujaan kepada arwah nenek moyang itu adalah tempat tinggi-tinggi. menhir ya, batu tegak ya. Itu dari zaman prasejarah. Nah, ketika kemudian pada zaman berbeda, memasuki masa hidup Buddha, pemujaan kepada dewata itu menggunakan media pemujaan yang berupa batu tegak, yang kemudian kita sebut dengan lingga, gitu ya. Oh, lingga. Nah, lingga. Nah, yang menarik perhatian kita di Jawa
lingga itu dibuat menggunakan menggunakan menhir. Jadi menhirnya tetap menhir. Supaya menjadi lingga, tinggal diberi tulisan Sang Yang Lingga. Jadi menhir ya. Ini perlu dicatat, ini serius. Ya. Bahkan untuk urusan spiritual pun, bahkan untuk sampai makam itu ada upcycle-nya. Jadi tidak membiarkan sesuatu itu tetap memakai prinsip sarwa migunani. Sarwa migunani. Ini contoh lain tidak jauh-jauh ya. Kalau Sang Yang Lingga itu di Jawa Barat, saya menggunakan yang di Jawa Timur. Kebetulan saya pernah ke satu situs itu di anaknya Gunung Arjuna, namanya Gunung Ringgit ya. Di Gunung Ringgit. Nah, Gunung Ringgit itu situs yang lintas masa, Mas. Mulai dari zaman prasejarah sampai memasuki masa Buddha. Nah, kembali lagi yang di upcycle itu adalah menhir. Ya, jadi ada menhir ya, menhir. Nah, kemudian ketika memasuki masa hidup Buddha, menhirnya tetap menhir. Hanya diberi torehan kepala, ya, kepala dan tangan. Nah, itu untuk menggambarkan apa? Menggambarkan Ganesha. Jadi batunya digores dalam bentuk kepala yang berbelalai, kemudian dilengkapi dengan tangan sampai perut, pokoknya perutnya agak melingkar membulat itu, maka menhir itu jadi Ganesha. Jadi gini ya. Biasa. Itu. Sudah pakai patung Ganesha, tapi batunya batu tua. Ya. Berarti Inilah yang saya sebut sebagai refunction itu, pemfungsian ulang, pemfungsian ulang. Kalau kegunaan itu jadi reuse gitu ya. Kalau pemfungsian itu ya kayak refunction. Jadi apa yang dulu pernah berfungsi karena pada suatu masa, suatu mainstream budaya karena sudah berubah mainstream budayanya, masanya jaga. Nggak langsung itu dibuang. Tidak dibuang, itu sudah akhir, tapi masih bisa berguna lagi. Hanya memberikan sentuhan-sentuhan yang tidak seberapa, gitu ya. Menhirnya tetap menhir, tapi dengan adanya tulisan Sang Yang Lingga, menhir itu menjadi lingga. Menhir pada konteks yang di Gunung Ringgit itu bentuknya masih menhir karena ada torehan yang berupa kepala dengan belalainya dan kemudian pembulat itu yang menggambarkan jadi Ganesha. Nah, artinya kita sudah punya akar panjang sebenarnya. Tidak usah, kalau kita ngomong kesadaran lingkungan, gerakan lingkungan tahun 72 tadi ya, Juni 72, seolah-olah gerakan kesadaran lingkungan dunia itu bermula dari barat. Kita sudah memulai jauh sebelum itu. Bukan untuk batu loh, Pak. Batu itu kan logikanya ya nggak ganggu siapapun. Itu pun di reuse. Kan di recycle kan ada reduce mengurangi, reuse digunakan ulang, sama recycle didaur ulang. Spiritnya ternyata itu sudah upcycle, tetap fungsi dilanjutkan, bahkan untuk pemujaan juga. Itu super keren. Dan ini baru, Pak, ini baru yang kita di Gunung Ringgit. Yang recycle atau upcycle ini tidak hanya berhubungan dengan perangkat-perangkat kehidupan praktis ya, misalnya alat dapur, alat dapur atau kendaraan, tapi sampai lintas aspek, sampai di religi pun yang berhubungan dengan religi. Nah, itu juga prinsip-prinsip upcycle, recycle, refunction, reuse dan itu juga terjadi. Closing statement atau saya sebelum ya, jadi pada kita tutup. Karena ini back to basic ya, pada basicnya. Jadi kalau ini tadi disebut sebagai kearifan lokal yang punya akar. Jadi marilah kita renungkan bersama tentang ojo sok buang-buang, gitu ya. Yang pertama, gitu ya. Yang kedua adalah yang tadi saya katakan adalah sarwo miguna. Ini saya kira dua kata, ojo buang-buang, ojo sarwo migunani itu bisa menjadi filosofi lokal ya, yang turunannya itu bisa digunakan antara lain untuk kepentingan yang kita sebut sebagai recycle atau upcycle. Saya kira itu, Mas. Ya, Mas Taufik. Saya mirip mungkin.
Cuman balik lagi, ide saya yang selama ini mungkin berjalan sudah hampir tahun kelima, mengalami sedikit kebuntuan. Karena memang ternyata sebuah tema ketika tidak dapat kita temukan akarnya dan kita dasari akarnya, itu akhirnya akan seolah-olah bahwa itu hanya mengadaptasi dari kepandaian orang lain. Iya. Dan sekarang hari ini saya pun juga tercerahkan sama Mas Dwi Cahyono bahwa saya nggak akan takut lagi ngomong bahwa saya membuat istilahnya startup wirausaha dari sampah. Itu bukan hal baru, karena akar budaya kita sudah punya itu. Mungkin itu saja. Oke, closing statement yang luar biasa dari dua tamu saya, tamu pawon. Menarik ya. Jadi obrolan dalu pawon, settingnya pawon terus. Dan terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan di rumah dan selalu produktif, selalu melakukan eksplorasi terus pada hal-hal yang kreatif. Dan mumpung masih 1 Syawal gitu kan, mohon maaf lahir dan